Hai guys, datang lagi di program podcast kita yaitu Dimas Memasak. Sekarang saya akan membahas mengenai tentang studi independen mengenai bangkit dari narasumber saya. Perkenalkan, Halo, aku Alif, mahasiswa Bangkit. nah, di sini saya sudah kedatangan narasumber spesial dari studi MBKM. Mungkin pertama pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada saudara Alif mengenai apa yang Anda ketahui tentang MBKM. Oke, sebelumnya terima kasih banget udah mau ngundang dalam acara ini. Jadi, perkenalin, nama aku Alif. Aku adalah alumni Bangkit 2023, batch kedua. Jadi, pada kali ini aku akan ngebahas tentang MBKM nih. Jadi, MBKM adalah program dari Kemendikbud untuk mahasiswa dari khususnya sih kebanyakan dari semester 2 sampai semester atas, pokoknya 2 ke atas. Itu programnya adalah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar di luar kampusnya sendiri. Nah, MBKM itu ada banyak, ada yang studi independen, ada magang merdeka, ada apa lagi ya? Studi independen, magang merdeka, terus apa namanya? Apa? ISMA dan yang lain-lain. Pokoknya MBKM itu tuh memberikan wadah bagi para mahasiswa untuk untuk memperoleh pengalaman di dalam kampus. Jadi kan ilmu pengetahuan ini nggak cuma didapetin dalam kampus saja. Nah, itu dilihat peluangnya sama Kemendikbud dengan cara yaitu membuat program MBKM gitu. Berarti MBKM ini program dari Kemendikbud ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, yang saya pertanyakan, kegiatan apa saja yang ada di MBKM tersebut, Nah, saudara? khusus kalau dari aku sendiri kan aku Bangkit ya. Jadi Bangkit itu dia studi independen. Jadi studi independen itu semacam kegiatan untuk mahasiswa belajar di luar lingkungan kelas. Nah, kalau Bangkit sendiri itu kita diberikan course atau kelas-kelas secara online. Nah, kalau Bangkit itu dia ada tiga cabang, tiga disiplin ilmu. Kalau aku sendiri itu di AI. Nah, kenapa AI? Karena AI itu sekarang lagi banyak banget dipakai dan relevan sama industri, makanya aku masuk di AI. Nah, kalau di Bangkit itu jadi kita diberikan course itu kayak video, nanti kita kita cobain, kita pelajarin, nanti dalam waktu seminggu ada milestone atau ada waktu-waktu yang harus ditepatin, course harus selesai. Nah, kemudian tiap minggu itu ada namanya ALT. Jadi ALT itu adalah kayak semacam Zoom meeting bersama mentor, kemudian bersama orang yang telah bekerja pada industrinya. Jadi pada ALT itu kita dikasih kayak semacam hands on atau pengalaman langsung nih kalau di industri itu kayak gimana sih pemakaian ilmunya. Terus kemudian ada juga di bank itu ada soft skill. Jadi kan untuk mempersiapkan ke industri itu kita tidak cuman tidak cuman perlu hard skill aja kan. Jadi kita juga perlu soft skill. Jadi soft skill itu diajarin tuh kayak gimana cara bangun relasi, cara menjadi bertanggung jawab, membuat skala prioritas. Pokoknya yang berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan kesiapan kita untuk ke industri gitu sih. Menarik sekali ya. Berarti ada mengikuti program Bangkit. Betul, betul. Oke, oke. Sangat menarik, sangat menarik. Nah, bagaimana eh, cara Anda untuk menyampaikan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM ini? Oke, jadi BKM itu sekarang lagi digalakin banget sama Kemendikbud. Jadi banyak banget, ada yang dari internet, ada yang jalur dari kampusnya. Kebanyakan dari internet. Cuma kalau aku sendiri, aku dari kampus. Waktu itu aku ngelihat kayak semacam poster Bangkit. Terus penasaran dong karena Bangkit ini itu dia programnya dari Google, dari Gojek, Tokopedia, sama dari Traveloka kalau nggak salah. Nah, kemudian aku nyoba daftar. Jadi yang didaftar itu kita cuman perlu buat akun Kampus Merdeka, itu ada websitenya. Kemudian kita tinggal eh, sediain bekas-bekasnya aja kayak surat pertanggungjawaban, terus surat apalagi ya. Pokoknya ada yang kita minta dari kampus. Nah, dari kampus pun juga ngedukung banget nih mahasiswanya untuk ikut MBKM. Jadi tinggal minta. Jadi nggak yang sesusah itu kok cara daftarnya. Terus kemudian kalau udah bekas-bekasnya udah, kita tinggal ikut yang namanya tes. Nah, tesnya itu kalau Bangkit sendiri berkaitannya kebanyakan dengan IT sih, sama bahasa Inggris. Karena kan di Bangkit itu hampir
berapa ya, 80% mungkin itu kita pakai bahasa Inggris gitu. Nah, itu bagi mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM, caranya tidak sulit. Tuh. Caranya sangat gampang dan kampus pun sangat mendukung Benar. program tersebut. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kepada Alif, apa saja tantangan yang Anda hadapi di program Bangkit? Oke, kalau Bangkit itu kan tantangannya ya. Jadi Bangkit itu kan dia basisnya itu online. Jadi online itu kan kita nggak ada sesuatu yang mendorong kita. Jadi benar-benar murni dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita lagi males, berarti emang udah nggak mau kalau males ya nggak jalan, berarti beda lagi dengan program yang lain. Mungkin kalau misalnya MBKM yang lain itu ada yang langsung turun ke lapangan. Terus kalau karena online juga nggak begitu berasa lah gitu untuk kayak ngebuat relasinya, untuk hands on experience-nya, untuk apalagi ya, untuk mengalami langsungnya lah ke dalam industri gitu. Karena kan kalau online ya kita cuma depan laptop sama HP aja kan, jadi nggak begitu ngerasain banget. Cuma di lain itu sih sebenarnya Bangkit bagus-bagus banget buat mempersiapkan kita di dunia kerja, karena kan banyak banget kita dipersediain ilmu-ilmu yang berkaitan dengan industri, dan kemudian ilmu juga yang yang ngebantu kita dalam mempersiapkan kita ke dunia kerja. Nah, menarik sekali ya. Em, em, Pertanyaan saya selanjutnya itu, apakah Anda menggunakan peran dosen dari kampus terhadap program ini? Oke, jadi peran dosen itu kan gimana ya? Jadi kan MBKM Bangkit itu kita hubungannya sama bukan sama di luar kampus ya. Jadi tapi kita masih ngewakilin sebagai mahasiswa dari kampus itu sendiri. Nah, itu dosen ngebantu kita dalam kayak misalnya minta surat-surat, itu kayak kita kan perlu tanda tangan dosen kan untuk surat-surat tersebut kan. Jadi ngebantu banget karena dosen kan tahu sendirilah kalau Bangkit itu udah bagus lah gitu. Kemudian nah, salah satu keuntungan kita ikut kampus Merdeka adalah adanya yang namanya konversi sebanyak 20 SKS kalau nggak salah. Jadi konversi 20 SKS itu selama kita program MBKM itu apa aja ya, mau studi independen, mau magang, mau yang lain-lain, mau kampus mengajar, mau yang lain-lain, itu kita diberikan kayak diganti nih sama kampus nih, kita diganti. Jadi kita tinggal memilih mata kuliah yang sesuai sama silabus dari MBKM tersebut sama mata kuliah pilihan. Nah, nanti kalau misalnya sudah dicocokin, nanti dari kampusnya sendiri akan bantu konversi. Nah, sebagai perwakilan kampus itu dalam ini tuh dosen. Jadi kita nanya ke dosen, "Pak, ini kira-kira udah sesuai belum sama silabusnya? Ini udah udah cocok belum?" gitu. Nah, kemudian nanti untuk masukin nilainya juga kalau nggak salah dari dosen juga. Jadi dosen ngebantu banget lah untuk menjembatani kita dari mahasiswanya terus ke ke pihak kampusnya. Itu sih. Dosen sangat sangat membantu ya di program ini. Jadi mahasiswa jangan takut, karena tidak dari teman maupun dari dosen pun juga akan membantu kalian di program ini. Betul. Pertanyaan saya selanjutnya yaitu, masa depan yang seperti apa yang Anda lihat di program MBKM ini? Jadi MBKM itu kan ngebantu mahasiswa dalam mempersiapkan dunia kerja. Jadi selama ini kan apalagi kalau di IT ya, ilmu yang dipelajarin itu udah yang kepake di industri udah lama banget, udah yang 10 tahun, udah yang 20 tahun. Nah, dengan adanya MBKM ini, ilmu yang didapetin buat mahasiswa itu jadi lebih update karena kurikulumnya itu disesuaikan sama yang ada di industri. Bahkan yang bikin kurikulum pun juga orang-orang yang udah berkaitan di industri tersebut. Jadi untuk ilmunya itu udah update, kemudian kesempatan kita untuk bagaimana sih tahu nih industri ini kayak gimana sih gitu. Karena kan kalau kita cuma belajar di kampus aja, cuma teorinya aja gitu, kita nggak tahu ternyata yang di lapangan kayak begini, yang kerjanya tuh begini, apanya tuh begini. Jadi MBKM itu masa depannya bagus banget karena yang ngebantu mahasiswa untuk mempersiapkan dunia kerja gitu. Nah, dari pertanyaan tadi mungkin sudah terlihat perbedaan dari pendidikan konvensional dan MBKM tersebut. Jadi menurut saya sebagai host di sini, jangan ragu untuk memilih program ini karena program ini program yang sangat lumayan bagus bagi mahasiswa pribadi. Nah, mungkin pertanyaan saya terakhir, setelah Anda mengikuti program MBKM dari Bangkit ini,
apakah Anda sudah mendapatkan keunggulan pada diri Anda? Keunggulan mungkin untuk diri sendiri sih, untuk antara diri sendiri ya mungkin udah, karena kan udah banyak kepapar sama orang-orang yang di industri, gimana itu yang satu. Kedua, MBKM ini tuh skalanya kan udah nasional, jadi kita ketemu sama orang-orang yang dari Indonesia, dari bagian Indonesia yang lain, banyak yang dari Bandung, dari Makassar, dari Malang, dari Kalimantan, itu banyak banget. Nah itu malah ngebantu kita, jadi kita itu punya wawasannya itu nggak cuma di sekitaran kampus, tapi juga di sekitaran di Indonesia juga gitu loh, apalagi ditambah dengan relevansinya ke industri. Jadi ngebantunya sih di bagian itu, jadi kita lebih tahu kemampuan kita tuh ternyata di Indonesia tuh bagus segini loh, kemampuan kita tuh industri udah siap belum sih, udah kayak gimana sih kita untuk mempersiapkan industri. Nah kalau misalnya kita cuman istilahnya kalau nggak ikut MBKM ini, kita cuma tahu ya udah lingkungan kampus gitu. Kalau misalnya kita udah bagus di kampus ya udah tahu gitu aja. Ternyata kan kalau misalnya kita dibandingkan gini dengan kampus kayak misalnya anak UGM, anak ITB, anak UI, itu kan istilahnya yang kelasnya itu di atas dari kita gitu, yang punya tingkat peringkatnya itu lebih tinggi daripada kita, itu kan kita nggak tahu gitu. Nah dengan MBKM ini kita tuh bisa tahu gitu bagaimana sih kemampuan kita yang sebenarnya lah gitu untuk dunia kerja dan di Indonesia. Gitu. Menarik. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya pertanyaan saya, cukup di sana. Menurut saya program MBKM ini sangat bagus karena membangun jati diri kita dan membangun relasi yang sangat luas dari mahasiswa luar maupun mahasiswa kampus lainnya. Sekian mungkin pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih Terima kasih udah mengundang Alif juga. Telah hadir di podcast kita di masa hari ini. Bolehkah kita untuk mengikuti slogan saya? Apa itu? Boleh. Program saya yang disebut Dimasak, Dimas memasak. Oke. 1, 2, 3. Dimas memasak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.